Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pengajian kita Umdatul Ahkam, yang mana alhamdulillah kita sampai kepada sekarang dari kitab ini, Babul Haid, bab yang bersangkutan tentang haid. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa bab ini adalah banyak membicarakan tentang masalah wanita, karena haid itu sendiri dialami oleh para wanita, sementara kaum prianya atau kaum laki-lakinya tidak tertimpa daripada haid. Jadi kita akan membicarakan tentang perkara-perkara kaum wanita, dan juga di dalamnya kita akan membahas kitab atau membahas babul mustahadah, bab tentang istihadah, yang mana kita ketahui ikhwani fillah sangat erat hubungannya dengan haid ini. Adapun nifas itu sendiri nanti kita akan bahas insyaallah taala setelah akhir daripada babul haid. Dan setelah kita membahas babul haid min fadlillah wa taufiqih, kita selesai pula lah membahas daripada kitab at-taharah, kitab at-taharah. Dan ini adalah suatu kemuliaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, karena dengan perjalanan waktu tak terasa kita selesai atau kita menyelesaikan kitab at-taharah dalam kitab yang sangat bermanfaat ini, kitab Umdatul Ahkam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cuma sebelum kita masuk ke dalam pembahasan babul haid ini, ada beberapa pertanyaan yang saya membaca awal-awal daripada babul haid untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang masuk datang kepada saya pada ta'lim Umdatul Ahkam. Jadi kita selesaikan beberapa pertanyaan, wa insyaallah taala setelahnya kita masuk ke dalam babul haid. Nah, bismillah. Bagaimana membedakan cairan sufrah pada wanita dengan cairan yang keluar untuk ihtilam? Cairan sufrah juga ini adalah pembahasan tentang haid yang akan kita bahas. Cuma perlu diketahui bahwasanya cairan yang dikatakan sufrah, yang dikatakan kekuning-kuningan tersebut, kalau dia keluar pada waktu masa haid, dia itu adalah haid. Kalau dia keluar pada waktu selesai haid, dia bukan haid. Nah, sementara bedanya dengan ihtilam yang keluar itu adalah apa? Mani ataupun sperma, yang terkadang mani itu kental, ya, yang terkadang mani itu kental, yang terkadang itu mani itu encer. Terkadang berwarna putih. Putih dengan putih yang putih seperti putih tulang atau putih, ya. Dan terkadang berwarna keputih-putihan, dan terkadang berwarna kekuning-kuningan, dan terkadang berwarna kuning. Ini perlu kita ketahui. Namun keluarnya ini disebabkan karena syahwat. Adapun cairan sufrah yang keluar pada wanita, kalau laki-laki tidak keluar sufrah, ya, laki-laki tidak keluar padanya cairan sufrah. Adapun pada wanita, kalau dia pada waktu masa haidnya, maka itu adalah haid dia. Kalau dia pada waktu masa tidak haidnya, itu bukan haid. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.
Apakah sama mandinya orang yang selesai haid dengan orang yang setelah berjima? Naam, sama mandinya. Cuma kalau orang yang setelah selesai haid, dia hendaknya mencuci kemaluannya sebelum mandi. Mencuci kemaluannya sebelum mandi, dan mencuci kemaluannya itu kalau perlu dengan pewangi-wangian atau yang bisa mewangikan daerah kemaluannya, karena padanya bau yang tidak enak bekas daripada haid. Dan ini sebagaimana yang kita dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, berikan padanya apa? Berikan padanya na'am kasturi. Baik. Dan tentunya setelah itu barulah, setelah dia membersihkan kemaluannya yang tertimpa daripada haid tersebut dan darah haid tersebut, na'am, barulah dia mandi dengan mandi seperti mandi janabah, dan mandinya ini adalah mandi besar. Bahkan diantaranya, na'am, dia harus menyirami seluruh tubuhnya, dan kalau bisa dia ini, na'am ya akhwani fillah, membuka ikatan-ikatan kepalanya kalau bisa. Kalau sekiranya bisa sampai air ke dalam kepalanya, maka tidak menjadi masalah. Bolehkah air aqua digunakan untuk wudu ketika kita tidak mendapatkan air selainnya? Kalau air aqua itu adalah hanya untuk minum, tidak lagi kita dapatkan air minum yang lain, maka kita siapkan untuk minum kita. Tapi kalau seandainya ada air yang lainnya, nanti ada aqua yang lainnya, kita mau pakai untuk berwudu, maka tidak menjadi masalah memakai air aqua untuk berwudu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ketika selesai mengusap wajah dengan debu dan hendak mengusap tangan kanan, apakah harus mengambil debu yang baru untuk mengusap tangan kanan dan kiri? Satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Kaifiyah mandi janabah. Jadi satu kali tepukan dengan untuk muka, untuk wajah, dan kedua telapak tangan kanan dengan kiri. Kaifiyah mandi janabah ada 3 macam. Sedangkan ketika menggunakan debu untuk mandi janabah, bagaimana urutan-urutan mandi junub tersebut? Ketika menggunakan debu untuk mandi janabah, bagaimana urutan-urutan mandi junub tersebut? Ketika menggunakan debu, maka dia kaifiyahnya, tata caranya seperti dia bertayamum. Dia bertayamum karena dia tidak mendapatkan apa? Dia tidak mendapatkan air, bukan na'am dia berguling sebagaimana sahabat Rasulullah berguling. Na'am, mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak mendapatkan air sehingga mereka berguling seperti binatang ternak berguling-guling di atas debu. Na'am, dan ini pengganti mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu dengan bertayamum. Cukup bagimu dengan bertayamum. Jadi tayamum sendiri kaifiyahnya, tata caranya kalian sudah mengetahui. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi tidak ada urut-urutan, tapi seperti dengan tayamum, yakni wajah dengan kedua telapak tangan, selesai permasalahan kalau tidak mendapatkan air. Tolong dijelaskan maksud syafaat dalam hadis ke-42, syafaatul kubra, dan insyaallah akan dibahas di dalam pembahasan yang lain. Bagaimana bila dalam solat kita setelah mandi junub merasa ada sesuatu yang keluar dari kelamin kita, dan setelah diperiksa setelah solat ternyata celana kita basah? Bagaimana dengan solat kita tersebut? Apakah batal? Naam, kalau seandainya apa yang keluar daripada kelamin itu adalah, ya akhwani fillah, adalah mani, seandainya yang keluar itu adalah mani, maka jelas batal. Kalau itu adalah mani yang keluar. Tapi kalau bukan mani, maka wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, na'am, tidak membatalkan daripada salatnya. Tidak membatalkan daripada salatnya. Mungkin saja dia kena penyakit, atau mungkin saja air yang keluar itu adalah air bekas sisa mandinya, na'am, ataupun yang lainnya. Na'am, tapi kalau seandainya basahnya ini adalah karena air sperma, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, maka dia artinya harus menjaga salatnya,
dengan mengulanginya. Nah, dengan mengulanginya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu apabila kalian mandi janabah, mandilah dengan baik dan sempurnakanlah mandimu. Naam, dan selesaikan mandimu dengan baik. Setelah kalian selesaikan dengan baik, lantas setiap habis mandi keluar setiap habis mandi keluar air sperma atau air mani tersebut, maka itu adalah penyakit dan tidak usah kau hiraukan. Nah, terkecuali pada waktu satu kali terjadi, maka kalian harus memperhatikannya. Tapi kalau sering-sering kali, maka jangan diperhatikan, itu penyakit. Pada hari Jumat, apakah seorang suami satu kali mandi dengan dua niat, yaitu mandi janabah dan mandi Jumat, atau mandi dua kali dengan niat mandi pertama untuk janabah dan mandi kedua untuk mandi Jumat? Tergantung dia berpendapat mandi Jumat itu adalah wajib atau mandi Jumat itu adalah afdholiyah. Kalau dia mengatakan bahwasanya itu afdholiyah, maka dia satu kali mandi. Kalau dia mengatakan itu adalah mandi yang wajib, mandi Jumat, maka dia mandinya dua kali. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Bila seorang wanita mengalami keputihan dan keluar saat sholat, apakah batal sholatnya? Nah, keputihan juga termasuk dari gangguan-gangguan yang mengganggu daripada wanita. Naam, dan keputihan ini jelas adalah Allah Ta'ala a'lam bishawab, najis. Jadi hendaknya dia menyelesaikan sholatnya atau membatalkan daripada sholatnya, karena ini adalah keputihan. Dia mengganti celananya dan dia sholat dengan sholat seperti biasanya. Namun kalau keputihan ini adalah penyakit, maka sekali lagi, setiap yang namanya penyakit tidak kita ikutkan diri kita padanya, yakni itu adalah uzur daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ada yang namanya keputihan penyakit. Ini dialami oleh wanita. Kalau kaum prianya tidak mengalami keputihan. Bila ada anggota wudu kita, ada yang sakit, misalnya kaki, apakah berwudu kita dengan yang kita mampu dan bertayamum karena anggota tubuh kita tidak kena air? Kita berwudu. Kalau memang kita bisa berwudu, kalau kita tidak bisa berwudu, kita tayamum. Tidak boleh digabung antara wudu dengan tayamum. Salah satu di antara keduanya. Kalau kita bisa berwudu, kita berwudu. Kalau tidak bisa, kita tayamum. Bagaimana hukumnya berhaji dengan biaya negara seperti petugas haji yang bahkan malahan dibayar oleh instansi? Tidak menjadi masalah, ya ikhwani fillah. Haji siapapun yang membiayainya, asalkan dia itu adalah uang yang halal, tidak menjadi masalah. Dikatakan oleh para ulama kita, sampai pun dia haji dengan uang yang haram, maka wallahu ta'ala alam bisawab, yang rajih hajinya sahih, namun tidak mendapatkan kemuliaan dan amalan-amalan haji. Artinya hajinya tidak diberikan pahala, namun hajinya kewajibannya telah selesai. Sebaik-baiknya dia melaksanakan adalah dengan yang halal. Dengan yang halal, dia haji dengan yang halal, maka insyaallah taala dia pun mendapatkan pahala-pahala hajinya. Bolehkah berwudu dengan air aqua saat di terminal, di musola? Terminal tidak ada air. Sudah saya jelaskan tadi, seandainya tidak ada air minum lagi di tempat itu, maka tidak boleh. Tapi kalau ada, maka dia bisa berwudu dengan air yang ada pada dirinya, air yang ada sebagai bekalnya. Tapi kalau sekiranya tidak ada air, maka tidak boleh. Dia sediakan untuk minumnya, sementara dia berwudu dengan apa? Dengan tayamum. Tapi muskilah ya ikhwan fillah, di terminal itu banyak rumah-rumah penduduk. Kita datang ke rumah penduduk, jangan lantas kita tidak mendapatkan air di tempat itu, kita tidak mencarinya di tempat-tempat yang lainnya. Cari, disuruh kita untuk mencari terdahulu, baru setelah kita tidak dapat, barulah kita tayamum. Bukan artinya kita tidak mendapatkan air dengan tidak berusaha. Kita di sini misalnya tidak ada air, kita tidak ada air ini, jadi kita apa? Tayamum. Padahal mungkin ada air di belakang rumah ini atau di belakang masjid ini, kita bisa ke sana.
Jadi cari terdahulu air tersebut, barulah kalian mengatakan setelah tidak ada air lagi sama sekali, barulah kalian mengatakan tidak ada air. Barulah di situ juga dimudahkan bagi kalian untuk bertayamum. Apakah tersentuh bangkai binatang atau daging binatang yang disembelih, darahnya itu najis? Apakah tersentuh bangkai binatang atau daging binatang yang disembelih, darahnya itu najis? Maksudnya, apakah tersentuh bangkai binatang atau daging binatang yang disembelih, darahnya itu najis? Darahnya cukup untuk dicuci. Darahnya cukup untuk dicuci. Namun kalau dikatakan itu adalah najis, kalau binatang sembelihan bukan najis. Bukan najis sebagaimana darah kalian. Kalau darah kalian berceceran dari darah apa yang terkena luka, maka itu bukan najis. Wallahu taala a'lamu bishawab. Cukup dia membersihkannya. Jarak berapa setelah perjalanan itu dikatakan safar? Sesuai dengan urfiah masyarakat, sesuai dengan adat istiadat masyarakat, dikatakan perjalanan itu safar. Tidak pakai jarak ya. Bagaimana hukumnya? Saya ulangi tadi jawabannya, jadi tidak pakai jarak. Artinya kalau ditentukan oleh manusia ini adalah jaraknya, ini adalah perjalanan safar, maka dia itu masuk safar. Sehingga nanti kita jangan salah paham, artinya tidak ada jarak. Nanti kalau kita keluar sedikit karena tidak ada jarak, pokoknya kita berniat safar, kita Salat safar ini tidak boleh. Nah, misalnya antum rumahnya dekat IAIN sana, lantas ke Hasanah ini, lantas antum mengatakan saya safar ke Hasanah, lantas setelah masuk salat kalian salat safar, ini tidak sah salatnya atau tidak sah salat safarnya, dalam artian kata batal, karena ini bukan sebuah safar ya ikhwani fillah. Bagaimana hukumnya kasus berikut? Nah, sebetulnya kasus-kasus ini kalau tidak terjadi, jangan kita bicarakan ya. Nah, karena sesuatu yang belum terjadi, ya ikhwani fillah, biasanya kita takalluf untuk membicarakannya. Kalau kita masuk ke sebuah wilayah kering berdebu, dan sulit mencari air, akan tetapi kita mempunyai bekal air minum yang cukup banyak, apakah kita harus wudu dengan air yang kita bawa atau bertayamum jika sudah masuk waktu sholat? Sudah saya jawab tadi. Bagaimana kalau ada angin yang keluar dari vagina dan berbunyi tapi tidak bau? Dikatakan oleh para ulama kita, dan ini perlu diketahui bagi para wanitanya, bahwasanya angin yang keluar bukan dari belakang, bukan dari dubur, tapi dari kubul, dari vagina atau dari farji wanita, bisa berbentuk penyakit, bisa juga tidak berbentuk penyakit. Kalau seandainya dia itu adalah penyakit tidak apa-apa. Tapi kalau dia itu bukan penyakit, maka hendaknya dia mengganti wudunya. Dan ini menurut fatwa yang saya nukil dari fatwa Syekh Muqbil Ibnu Hadi rahimahullahu taala. Jadi kalau sekiranya keluar atau bunyi angin daripada farji wanita atau vagina wanita, maka kalau itu adalah keseringan tiap kali, maka itu adalah penyakit. Kalau seandainya tidak tiap kali, tiba-tiba keluar, tiba-tiba berbunyi, maka dia membatalkan wudunya. Dengan arti kata lain, dia berwudu atau dia mengulangi taharahnya. Bagaimana dengan kencing bayi laki-laki tapi sudah pernah dikasih kurma ketika lahir? Apakah tetap cuma diperciki? Tidak ada permasalahan dengan itu karena itu adalah tahnik. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Pada wanita banyak macam cairan yang keluar. Ada haid, ada qudroh, ada sufroh dan lain-lain. Lantas bagaimana membedakan antara cairan yang keluar disertai dengan ikhtilam dengan cairan yang keluar setelah ia selesai haid?
Sekali lagi, kalau itu adalah haid, kalian harus mengetahui, nanti kita bahas tentang haid itu sendiri. Dan warna darah haid itu adalah hitam, merah kehitam-hitaman. Warna darah haid itu adalah merah kehitam-hitaman. Sementara qudra dan sufra ini, seperti saya katakan tadi, kalau dia keluar pada waktu haid, dia itu adalah haid. Kalau dia tidak keluar pada waktu haid, maka dia itu bukan haid. Nah, bagaimana membedakan antara cairan yang keluar tersebut disertai dengan ikhtilam? Nah, ikhtilam lain. Ikhtilam itu adalah terjadi pada waktu kita tidur dalam keadaan capek atau tidur dalam keadaan bermimpi, keluar biasanya. Keluar. Jadi keluarnya pada waktu tidur. Itu namanya ihtilam. Taib. Lantas kalau haid adalah suatu penyakit atau suatu takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para wanita yang keluar setiap bulannya, ataupun setiap 2 bulannya, ataupun setiap sebulannya 2 kali, ataupun setiap sebulannya 3 kali. Seperti itu. Wallahul musta'an. Nanti insyaallah ta'ala kita mempelajari pembedaan antara darah, mana darah haid, mana darah mustahadah. Perlunya kita belajar. Subhanallah. Saya kira sudah selesai. Dan kita mulai jam 10 ya. Insyaallah. Baik ya ikhwan fillah, kalau saya tidak jawab ini nanti datang lagi seabrek. Allah musta'an. Bagaimana sholat sunnah qabliyah yang pas dikerjakan tiba-tiba muadzin mengumandangkan iqamah? Apakah dilanjutkan sholat sunnahnya sampai salam, ataukah ditinggalkan kemudian mengikuti jamaah wajib? Dia meninggalkan sholat sunnahnya, lantas dia mengikuti sholat yang wajib tersebut. Idza uqimatis sholat fala sholata. Tidak, apabila ditegakkan sholat, tidak ada sholat sunnah lagi yang lainnya. Apabila ditegakkan sholat, tidak ada lagi sholat sunnah yang lainnya, kecuali ulama mengatakan ketika dia sudah dalam saat-saat terakhir, apa itu? Tahiyat, ataupun bangkit dari sujud untuk tahiyat, maka dia sempurnakan sholatnya. Setelah itu baru dia mengikuti sholat jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi seandainya sholatnya masih baru Allahu Akbar, lantas dibunyikan iqamatus sholat, dia membatalkan sholat sunnahnya, lantas mengikuti apa? Jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalam kaifiyah bertayamum, apakah benar setelah memukulkan tangan ke bumi kemudian debu di tangan tersebut ditiup terlebih dahulu sebelum diusap ke wajah? Nanti insyaallah ta'ala kita dengarkan atau pembahasannya di majalah Salafi insyaallah ta'ala. Ketika mengusap tangan sampai sejauh mana batasannya? Apakah sampai pergelangan tangan atau siku dan sebagainya? Mengusap tangan kalau pada waktu tayamum sampai kepada apa ini namanya? Pergelangan ya? Sampai kepada pergelangan tangan, bukan sampai ke siku. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ada hari Jumat, paginya mandi janabah. Apakah siangnya mau berangkat sholat Jumat, sebaiknya mandi Jumat? Kalau sudah mandi janabah, apa berwudu lagi bila kita akan mengerjakan sholat? Ini sudah tadi saya jawab. Kalau dia menganggap bahwasanya sholat Jumatnya ini adalah mandi sholat Jumat itu adalah wajib, maka dia mandi kembali. Kalau dia mengatakan mandi sholat Jumat itu adalah afdholiyah, maka dia cukup mandi 1 kali saja. Bagaimana hukumnya kalau setelah wudu? Bagaimana hukumnya kalau sesudah wudu kita lap wajah kita pakai handuk? Ini sudah pernah kita bahas dalam pembahasan Nabi SAW diberikan kain untuk melap, lantas Rasulullah menolaknya. Adapun kalau dia mau memakainya tidak ada permasalahan. Kalau dia tidak mau memakainya, maka dia melaksanakan sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Dan orang yang memakai handuk ataupun yang lainnya tidak dikatakan dibenci daripada pekerjaannya. Jika kita mandi janabah
menurut tata cara kedua. Tapi pada saat mandi kita kencing atau kentut, apakah setelah mandi janabah kita mesti berwudu lagi? Kalau seandainya mandi dengan mandi ini kita mau sholat, maka kita berwudu lagi. Tapi kalau tidak ada permasalahan insyaallah ta'ala. Apakah air yang keluar pada waktu tidur itu pasti mani, walaupun dia tidak bermimpi dan dia dalam keadaan kelelahan yang setelah dilihat cirinya tidak sama dengan ciri-ciri mani sehingga mewajibkan mandi? Ya ikhwani fillah, nah mudah-mudahan yang bertanya ini masih remaja ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya mani itu terkadang kental, ya, kental pekat, ya, putih. Ini kalau dalam keadaan dia sehat badan tubuhnya. Kalau dia dalam keadaan capek seperti air. Seperti air. Naam, encer seperti air. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi terbiasa juga karena kelelahan disebabkan keluarnya apa? Sperma atau mani itu. Naam. Apakah pada hari Jumat seorang suami cukup mandi satu janabah dengan niat mandi Jumat? Ini sudah tadi saya jelaskan insyaallah taala. Bolehkah membaca basmalah dalam kamar mandi, atau WC untuk memulai wudu ketika hendak mandi janabah? Bolehkah membaca basmalah dalam kamar mandi atau WC untuk memulai wudu ketika hendak mandi janabah? Naam, kita membacanya di dalam hati. Kita membacanya di dalam hati. Namun sebaiknya dia membacanya di luar apa? Di luar kamar mandi. Dia membacanya di luar kamar mandi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sementara hadis yang mengatakan basmalah pada waktu mandi junub, hadis yang menyuruh kita untuk mengucapkan basmalah pada waktu mandi junub, hadisnya dhaif. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Apakah maksud hadis yang menerangkan tidak perlu berwudu setelah mandi? Apakah ini berkaitan dengan mandi janabah? Apakah maksud hadis yang menerangkan tidak perlu berwudu setelah mandi? Apakah ini berkaitan dengan mandi janabah? Apakah maksud hadis yang menerangkan tidak perlu berwudu setelah mandi? Apakah ini berkaitan dengan mandi janabah? Saya tidak tahu hadisnya apa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang jelas mandi janabah, naam juga dengan tidak berwudu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penulisnya rahimahullahu taala, babul haid. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubayb sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Fatimah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia berkata, inni ustahadu fala athuru afa'adu as-salah. Aku ditimpa mustahadah, aku ditimpa istihadah. Naam, aku ditimpa istihadah. Naam, fala athuru, dan aku tidak bersuci. Ata'adu as-salah, apakah aku meninggalkan salat? Qala la, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala la, Rasulullah mengatakan tidak. Inna dzalika irqun, sesungguhnya yang demikian itu adalah irqun. Irqun itu adalah darah yang mengalir yang disebabkan keluarnya dia dari bawah rahim, dari bagian dalam, bawah rahim. Kalau kalian tahu tempat lahirnya anak di dalam rahim, tempat keluarnya darah yang keluar dari bawah rahim. Nah,
walakin da'iyas salah qadral ayyam, akan tetapi tinggalkanlah salat sekitar hari-hari allati kunti tahidina fiha, yang kamu haid padanya. Tsumma tasali wa shalli, kemudian lakukanlah atau mandilah setelahnya dan salatlah pula. Mandi dan salatlah. Nah, kita memasuki dalam pembahasan haid. Namun hadis yang pertama di dalam hadis ini adalah hadis yang membahas tentang istihadah. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya haid ini adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita pada waktu-waktu yang tertentu, Nah, dan ini hanya pada wanita. Nah, dan darah haid itu sendiri adalah darah kotor atau najis. Nah, ulama membahas tentang permasalahan masa haid dan kapan lamanya masa haid tersebut. Di antara ulama, mereka mengatakan bahwasanya waktu haid itu, sedikitnya waktu haid itu adalah sehari dan semalam. Di sana ada yang mengatakan pula dia 3 hari. Di sana ada yang mengatakan pula dia itu 7 hari. Ya akhwani fillah, dari semua apa-apa yang terjadi atau apa-apa daripada perkataan mereka para ulama, wallahu ta'ala a'lamu bishawab, bukan mereka itu tidak pintar, para ulama mereka pintar. Namun yang mereka maksudkan wallahu ta'ala a'lamu bishawab, waktu paling sedikit, yakni sedikitnya masa haid itu sekitar demikian hari. Namun apa yang rajih dari sisi mereka pula, bahwasanya masa haid itu tidak diketahui waktunya berapa lama, tidak ada pembatasannya berapa lama, dan itu tergantung daripada kebiasaan seorang wanita. Itu tergantung daripada kebiasaan seorang wanita, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya tidak ada dalil yang pasti tentang pembatasan waktu sedikitnya atau banyaknya masa haid. Jadi tidak ada dalil. Artinya terkadang wanita dengan masanya biasanya 7 hari. Terus menerus. Tapi terkadang muncul 8 hari. Terkadang muncul 8 hari. Terkadang juga 4 hari. Jadi terkadang wanita itu dengan masa yang pasti, dan terkadang masanya tidak pasti. Tapi waktunya bagi mereka para wanita adalah setiap bulannya itu bagi yang normal. Yang tidak normal, maka dia bisa 3 bulan sekali, ataupun dia bisa dalam 1 bulan 4 kali. Dia bisa dalam 1 bulan 2 kali, dia bisa dalam 1 bulan 3 kali. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ya ikhwani fillah, jadi tidak ada pembatasannya. Kapan seorang wanita itu mengetahui itu adalah haid? Nanti dia harus mengenal dia mengenal ciri-cirinya. Lantas ya ikhwani fillah, dibicarakan juga oleh para ulama tentang masa suci. Berapa lamanya atau berapa paling pendeknya masa suci? Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi pada waktu masa haid, bahwa di sana masa haid tidak ada pembatasannya. Maka begitu pula dengan masa suci. Apa dikatakan dengan masa suci itu? Suci dari haid. Misalnya seorang sudah haid, berapa lama dia ini setelah haidnya ini akan masuk lagi ke masa haid yang berikutnya? Apakah 15 hari ataukah dia 30 berapa hari, 20 hari atau berapa? Maka di sini tidak ada pembatasan, tidak ada dalil yang mengungkapkan bahwasanya atau yang mengutarakan bahwasanya di sana ada pembatasan
waktu suci. Naam ya akhwani fillah. Dan bagi antum yang ikhwah ini, naam, mudah-mudahan pembahasan ini tidak membosankan ya. Naam, karena nanti kalau kalian punya istri, kalian akan mengetahui tentang hal ini dan kalian akan memberitahukan kepada istri kalian. Dan naam, tentunya ini adalah berfaedah bagi istri kalian. Naam, lantas kita masuk ke dalam hadis ini. Sekarang hukum mustahadah itu sendiri. Hukum mustahadah, karena kita di dalam hadis ini dijelaskan tentang mustahadah atau tentang Fatimah yang mustahadah. Nah, dia terkena darah atau dia terkena daripada istihadah. Nah, dia bertanya kepada Rasulullah apakah dia tinggalkan sholatnya karena istihadah. Maka kata Rasulullah itu adalah gangguan darah. Nah, yakni itu adalah gangguan, bukan najis, bukan sesuatu hal yang perlu diberat-beratkan. Dia itu adalah gangguan. Tapi kalau seandainya dia itu datang pada masa haidmu, maka ketahuilah dia itu adalah haid. Pada waktu itu kamu meninggalkan sholatmu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu kamu meninggalkan sholatmu, dan setelah masa haidmu itu apabila terus darahnya mengalir, naam, maka ketahuilah itu adalah istihadah. Kamu adalah mustahadah, kamu adalah orang yang mustahadah, terkena darah istihadah. Maka lakukanlah sholat dan kerjakanlah ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, adapun haid, maka ditinggalkan sholat, puasa, dan jima. Nah, ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sementara mustahadah itu sendiri, dia itu adalah darah yang keluar dari dalam atau dari bawah rahim, yang mana keluarnya sering, kebanyakan dia itu keluarnya setelah masa haid. Dia itu keluarnya setelah masa haid. Jadi terkadang orang menyangka itu adalah darah haid. Terkadang orang menyangka itu adalah darah haid karena keluarnya setelah selesai biasanya haid, bertepatan selesai haid keluar biasanya. Maka ketahuilah, kalian harus membedakan bahwasanya ini adalah bukan darah haid, ini adalah darah istihadah. Nah, dan istihadah atau darah istihadah ini sendiri, dia ini juga biasa keluar atau juga mungkin bisa keluar atau keluar darah ini pada saat-saat di luar masa haid. Di luar masa haid. Jadi kalian harus tahu, ketika darah ini keluar, jangan kalian mengatakan ini adalah darah haid. Jangan kalian mengatakan darah haid. Perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah, darah haid itu hitam pekat, sementara darah istihadah itu tidak hitam. Nah, darah istihadah itu tidak hitam, merah seperti darah biasa dan kekuning-kuningan. Tidak seperti darah apa ya ikhwan fillah? Darah haid hitam. Darah kotor. Bukan hitam pekat ya, bukan hitam seperti warna hitam celana yang dipakai ikhwan ini, bukan, tapi ada warna merahnya kehitam-hitaman. Nah, ya, kalau darah hitam yang keluar itu jamu. Nah, hitam pekat itu jamu, ya. Nah, ini darah. Ya, ketahuilah darah. Wallahu taala a'lamu bishawab. Baik. Dan perlu juga kita ketahui ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini dikatakan, apakah seorang yang tertimpa dengan darah istihadah itu harus meninggalkan sholatnya? Maka yang betul dari permasalahan ini, bahwasanya dia tidak meninggalkan sholatnya. Kalau itu adalah darah istihadah, dia tidak meninggalkan sholatnya, dia tidak meninggalkan puasanya, dan dia tidak meninggalkan suaminya. Karena ini adalah darah
istihadah, dia tetap bisa berhubungan dengan suaminya, dia tetap bisa sholat, dia tetap bisa melaksanakan ibadah yang lainnya, karena ini adalah istihadah. Terkecuali kalau istihadahnya ini bertepatan dengan masa haidnya, maka haid yang menyebabkan tertimpa pada dirinya tersebut menyebabkan dia meninggalkan apanya ya ikhwan sekalian, menyebabkan dia meninggalkan sholatnya, puasanya dan suaminya dan ibadah-ibadah yang lainnya yang berkenaan dengan yang bersangkutan pelarangan melakukan ibadah pada waktu masa haid, pada waktu masa haid. Nah, dan nanti akan dijelaskan ibadah apa yang boleh dilakukan oleh seorang yang haid, apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang yang haid. Nah, jadi dengan istihadah ini dia tidak meninggalkan apa? Salatnya, dia tidak meninggalkan apanya? Dia tidak meninggalkan puasanya dan dia tidak meninggalkan suaminya. Nah, berhubungan dengan suami adalah ibadah. Berhubungan dengan suami adalah ibadah, maka dia tidak boleh melepaskan atau dia tidak boleh meninggalkan suaminya. Taib. Adapun haid, maka dia tidak sholat, maka dia tidak puasa. Nah, dia tidak boleh jima. Nah, dan ini merupakan ijma dari ahlul ilmi. Ijma dari ahlul ilmi bahwasanya haid ada nasnya dari Al-Quran dan ada nasnya dari Sunnah, dan juga ijma dari ahlul ilmi bahwasanya seorang yang lagi haid tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa melakukan perhubungan atau bersetubuh dengan suaminya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bukan berarti tidak boleh berhubungan dengan suaminya bisa berzina. Ya, jangan diambil perkataan-perkataan tersebut. Nah, jadi ya akhwani fillah, ketahuilah bahwasanya istihadah dengan haid itu berbeda. Istihadah dengan haid itu berbeda. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nah, bagaimana seseorang itu mengetahui tentang atau bagaimana seorang yang mustahadah itu haid? Bagaimana seorang yang mustahadah itu haid? Bagaimana seorang yang mustahadah itu haid? Ketahuilah bahwasanya seorang wanita dengan adatnya biasa mustahadah, biasa. Bukan artinya setiap wanita itu mustahadah, tapi seorang wanita dengan adatnya dia itu bisa terkena daripada apa? Istihadah, maka tentunya pula dengan keadaan istihadah itu bisa bertepatan dengan masa apanya? Masa haidnya. Jadi perlu dia memperhatikan hal-hal yang berikut ini. Apabila seorang wanita mengetahui keberadaan dia atau masa haidnya, dan pada waktu masa haidnya itu dia tahu berapa lamanya, berapa jangka panjangnya, ketika selesai masa jangka panjangnya tersebut, apabila ada darah yang keluar setelah masa haid tersebut, ketahuilah itu adalah istihadah. Ini thariqah yang pertama. Ini cara yang pertama. Yang berikutnya, apabila seorang wanita dia tidak mengetahui adatnya, namun dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang bukan haid, maka dia menggunakan penggunaan perbedaan tersebut, atau dia menggunakan cara membedakan darah tersebut. Misalnya ada seorang wanita kan masa haidnya tidak tetap. Iya, masa haidnya tidak tetap, terkadang berganti-ganti, maka dia menggunakan cara yang kedua, yakni dengan cara apa? Membedakan darah. Membedakan darah. Ini darah haid atau darah istihadah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.
Nah, lantas yang ketiga, apabila seorang wanita mengetahui adatnya, dia tahu tentang kapan waktunya dia haid, namun dia juga mengetahui perbedaan antara darah istihadah dan darah haid, maka dia menggunakan yang pembedaan tersebut, yakni dia menggunakan dengan tata cara membedakan mana darah istihadah dengan mana darah haid, walaupun dia mengetahui adatnya. Jadi ada 3 tadi. Kalau dia mengetahui adatnya, maka dia mengetahui adatnya dan dia tidak mengetahui tamyiz, dia melihat dari adatnya tersebut. Kalau dia tidak mengetahui adatnya, tamyiz adalah perbedaannya, dia tahu membedakan. Kalau kita ulangi, cara yang pertama kalau dia mengetahui, cara yang pertama kalau dia mengetahui adat itu artinya kebiasaan dia. Dan dia tidak mengetahui pembedaan darah, maka dia memakai adatnya. Adatnya berapa kali. Tapi kalau dia tidak mengetahui adat, tapi dia tahu membedakan tamyiz, dia menggunakan tamyiz. Apa itu tamyiz? Pembedaan antara darah istihadah dengan darah haid. Hitam, darah istihadah itu warnanya segar seperti darah biasa. Karena darah yang keluar dari bawah rahim, bukan darah kotor. Kalau darah haid adalah darah kotor. Jadi dia harus bisa bedakan. Kalau seandainya berkumpul, dia mengetahui adat dan dia mengetahui kebiasaannya dan dia mengetahui pembedaan, maka yang dia gunakan pembedaan antara darah tersebut. Dia gunakan pembedaan antara darah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini 3 cara. Dan cara yang keempat, apabila dia tidak tahu tentang pembedaan, atau apabila dia tidak tahu tentang adat istiadatnya, ataupun dia tidak tahu tentang pembedaan, dia tidak tahu tentang pembedaan, maka bagaimana caranya? Caranya dikatakan oleh para ulama, yang pertama dia lakukan mengkiaskan dirinya dengan keluarganya yang paling terdekat. Keluarganya yang paling terdekat yakni ibunya. Dia mengkiaskan dirinya dengan ibunya. Artinya bagaimana? Dia tidak tahu masa haidnya. Dia tidak tahu kapan masa haidnya. Maka dia tidak tahu masa haidnya dan dia tidak bisa membedakan darah mustahadah dan darah haid. Maka dia lihat ibunya yang paling dekat, kapan masa haidnya dan kapan selesainya. Pada waktu dia melihat ibunya keadaannya seperti itu, maka dia ukur dirinya. Kalau pada waktu itu, dirinya keluar darah, maka dia mengikuti dengan ibunya. Dia kiaskan dengan ibunya atau keluarganya yang paling terdekat, bukan sepupu jauhnya. Ya, keluarganya aqrabu quraba, yang paling dekat daripada dia, yakni dia saudaranya, saudara kandungnya atau ibunya. Baik. Yang berikutnya, dia menggunakan cara berpegang pada setiap bulannya atau awal bulannya, berpegang daripada kebiasaan wanita haid pada awal bulannya sebanyak berapa hari? Berapa hari ya akhwani fillah? 7 hari. 7 hari. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini sebagai cara yang terakhir. Ini sebagai cara terakhir. Oleh karena itu engkau para wanita hendaknya mempelajari tentang darah ini. Dan alhamdulillah Ummu Ishaq Al-Athariyah menulis tentang pembedaan darah tersebut di dalam majalah Salafi. Kalian bisa membacanya. Dan insyaallah pembahasannya berfaedah di dalam majalah Salafi tersebut. Baik. Ini 4 cara. Jadi kalian sudah bisa membedakannya insyaallah taala. Lantas dikatakan di sini dalam hadis ini, "Tsumma ftatali
wa shalli. Kemudian mandilah dan apa? Dan salatlah. Mandilah dan salatlah. Nah, di sini ada perintah untuk mandi dan untuk salat. Itu kapan? Itu ketika istihadhah itu tidak pada hari-hari apa? Haid. Bukan pada hari haid. Kalau dia pada hari haid, maka dia harus meninggalkan apanya? Salatnya, dan yang lain. Ini diperintahkan pada waktu hari terjadinya, pada waktu hari selesainya waktu masa haid. Jadi mandilah, setelah itu cucilah kemaluanmu, baru salatlah. Ketika selesai masa haid. Tapi kalau tidak selesai masa haid, maka tidak boleh mandi dan tidak boleh apa? Tidak boleh apa ya ikhwani fillah? Tidak boleh salat. Istilahnya tidak boleh mandi setelah haid karena masih haid dia. Paham? Dia mandi biasa saja, bukan mandi suci daripada haid. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, jadi dia ini kalau sudah selesai masa haidnya, barulah dia mandi. Barulah dia mandi. Nah, lantas yang berikutnya pula ya ikhwani fillah, apabila seseorang selesai dari haidnya, apakah waktu selesai dari haidnya langsung didatangi dengan tidak mandi? Artinya suaminya bisa menggoyulinya dengan tidak mandi. Wanitanya ini tidak mandi, tapi karena sudah selesai masa haidnya, dia mendapatkan haidnya sudah selesai, apakah bisa digauli? Maka wallahu taala a'lam bissawab, yang rajih dalam permasalahan ini dia mandi dulu. Dia mandi dahulu. Kalau dia mendapatkan air. Kalau dia tidak mendapatkan air, maka dia apa? Tayamum. Dia tayamum. Naam. Kalau dia tidak mendapatkan air, dia tayamum. Jadi hendaknya dia mandi dahulu. Kalau dia sudah mandi baru didatangi dengan suaminya. Tapi kalau belum, maka dia menghindari sebagaimana dia mengingat dari firman Allah tabaraka wa taala, hatta yatahurna, sampai dia apa itu? Yatahurna, sampai dia itu bersuci, ayaktasilna, kata para jumhur ulama. Kata jumhur ulama, ayaktasilna, yakni apa? Yaktasilna, sampai dia itu mandi. Jadi jangan didatangi dulu, biarkan dia mandi, dan setelah selesai mandi barulah didatangi. Wallahu taala a'lam bissawab. Permasalahan ini diperselisihkan, namun yang rajih apa yang sudah saya sampaikan tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Artinya ya ikhwani fillah, seketika istri kita selesai, kita biarkan dulu dia mandi. Dibiarkan mandi. Kalau tidak mendapatkan air, dibiarkan dia itu tayamum. Barulah kita menggaulinya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lantas ketika selesai haid tapi masih darah istihadhah tetap keluar, bagaimana? Bagaimana ya ikhwani fillah? Selesai haid, darah istihadhah telah terus keluar. Gimana? Digauli atau enggak? Digauli. Kalau kalian mau menggaulinya. Bisa disetubuhi. Karena darah istihadhah tidak menyebabkan seseorang itu menghindari istrinya. Kalau selesai haidnya dan darah istihadhah tetap keluar, bisa dia itu mencucinya dan sholat, dan juga bisa digauli. Wallahu taala a'lam bissawab. Mencucinya mandi dan sholat, dan bisa digauli. Ataupun dia mencucinya belum masuk waktu sholat, dia mandi, lantas kita bisa menggauli walaupun keluar darah istihadhah. Di dalam hadis ini dikatakan, faghsili anki dama wa shalli. Cucilah darah tersebut,
cucilah darah tersebut, kemudian solatlah. Kemudian solatlah. Nah, cucilah darah tersebut, kemudian solatlah. Di sini ya akhwani fillah, ada perintah untuk mencuci. Ada perintah untuk mencuci, namun yang dimaksud di sini adalah mencuci bekas haid. Mencuci bekas haid artinya cucilah bekas haid tersebut, kemudian mandi. Adapun bekas istihadah, maka sebagaimana yang kita ketahui, istihadah ketika kita cuci, karena istihadah ini adalah darah yang mengalir secara terus menerus. Ketika kita cuci darah istihadah itu, keluar lagi, keluar lagi. Jadi seperti keluarnya air, keluar darahnya. Nah, artinya kalau kita sudah cuci, lantas keluar lagi, kalau kita masukkan dengan ini, cuci lagi, keluar lagi, cuci lagi, ini adalah takalluf. Apa itu? Memberat-beratkan. Nah, jadi hendaknya dicuci darah tersebut, darah haid tersebut dicuci, dan apa yang keluar setelahnya, naam, itu adalah darah istihadah. Tentunya wanita lebih mengetahui bagaimana cara menampungnya atau bagaimana cara mengatasinya. Naam, dan sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, darah istihadah bukanlah najis. Darah istihadah bukanlah najis. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, walaysa bil haidha, kata Rasulullah, itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatruki shalah fiha, dan apabila datang masa haid, pada waktu mustahadah berlangsung, persis mustahadah berlangsung, datang pula masuk pula waktu haid, maka tinggalkanlah solat tersebut. Fa idza dhahaba qadruha, apabila haid sudah masa waktunya hilang, masa waktunya pergi, karena biasanya ini aglab wanita itu masa haidnya itu 7 hari. Kalau selesai hilang masa waktu tersebut, dikatakan oleh Rasulullah, dan kalian tahu bisa membedakan dengan ketiga cara tadi, maka faghsili anki ad-dama, cucilah bekas darah haid tersebut, wa sholli, kemudian salatlah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna umma Habibata, ketahuilah bahwasanya Ummu Habibah, ustuhidat, dia itu terkena istihadah, sab'a sinina, selama 7 sinin. Berapa itu? 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andalika, dari yang demikian itu. Fa'amaraha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah antagtasila, tetap mandi. Faqala hada irqun, ini adalah irqun. Fakanat tagtasilu likulli salatin, dan Ummu Habibah ini setiap mau salat dia mencuci darah tersebut. Dia mencuci darah tersebut. Ya ikhwani fillah, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya Ummu Habibah terkena istihadah, dan dari darah istihadahnya dia melaporkan kepada Rasulullah, mengabarkan kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah memerintahkannya untuk mencuci darah istihadah tersebut, ketika mau salat, wallahu taala a'lam bis-shawab. Adapun perintah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, bukan perintah yang wajib, bukan perintah
yang wajib. Wallahu taala a'lamu bishawab, adalah perintah yang mustahabbah, yakni baiknya dia melakukan atau sebelum dia sholat dia cuci dulu apanya? Darah istihadahnya tersebut dia ganti. 6. Celananya. 6. Dan dia mencuci bekas darah tersebut sebagai perintah mustahabbah, bukan sebagai perintah wajib. Naam, Allah taala alam bisawab, dari pendapat yang rajih. Dan kita ketahui bahwasanya di sini karena permasalahannya adalah ini bukan darah apa? Bukan darah apa ya ikhwan fillah? Darah yang najis, bukan darah najis, tapi dia itu adalah darah yang suci. Wallahu taala a'lamu bishawab. Jadi di sini perintahnya mustahabbah sebagaimana dikatakan oleh jumhur ahli ilmi. Wallahu taala a'lamu bishawab. Nah, saya kira itu ya ikhwani fillah yang bisa kita ambil dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wa insyaallah taala ada beberapa permasalahan yang kita akan bicarakan mungkin mengenai masuknya bulan Ramadan. Wallahu taala a'lamu bishawab.